kan enggak. Gelap nggak? Terangin. Enggak kok. Enggak kok, kelihatan. Kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, izin kami wawancari, maaf untuk waktunya. Kita dari Universitas Negeri Jakarta, kita mau izin buat wawancara tentang terkait sekolah ini. Kan. Gimana? Tentang apa nih? Tentang kurikulumnya, terus juga sarana prasarananya, terus juga tentang keuangannya, sama ada layanan khusus apa, terus juga hubungan dengan masyarakatnya, terus dengan yang terakhir ada administrasi kelasnya. Baik Bapak, saya izin menanya terkait dengan ekstrakurikuler ya. Ya. Kalau di sini itu ekstrakurikulernya berjalan semua atau tidak ya? Alhamdulillah berjalan. Di sini ada ekstrakurikuler, senam futsal dan marawis serta silat. Jadi ada 4 ekstrakurikuler, dan insya Allah nanti bertambah lagi. Untuk tahun ini hanya 4 itu yang telah berjalan. Dari 4 ekstrakurikuler tersebut sudah ada juara? Alhamdulillah sudah ada juara. Di setiap eskul sudah ada juaranya gitu. Kita udah pernah juara. Itu tuh berarti jadwalnya menyesuaikan hari libur atau bagaimana Pak? Untuk jadwal itu selesai KBM. Selesai KBM. Berarti sore Pak atau Siang selesai KBM aja. Selesai KBM kalau tidak sore ada beberapa yang sore. Di luar KBM. mau tanya lagi terkait mungkin intrakurikulernya yang di dalam atau kurikulumnya. Nah, misalkan kurikulumnya, kira-kira di sekolah ini bagaimana pengelolaan kegiatan intrakurikuler itu sendiri di dalam? Mungkin bisa Kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler ya kan. Intra ya sesuai dengan Mas ya, juga jam belajarnya per minggu gitu, sesuai itu kan patokannya kayak gitu. dan untuk kurikulum yang digunakan itu apakah sama kayak kurikulum biasa kayak apakah strategi yang digunakan untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan kurikulum biasa? Ya untuk kurikulumnya kurikulum merdeka kurikulumnya ini kan bukan belajar seni dalam itu tetap aja kurikulum merdeka nanti untuk ada itu in-house training. Kebetulan di sekolah masing-masing itu kan dapat dana bos tambahan ya, bos kinerja
dilakukan gitu. Di kelas, terus untuk medianya apa, jadi kita sesuai dengan peraturan gitu. Jadi kita menurut sendiri menggunakan KS sebenarnya mungkin kalau kita jurusan itu tidak membayar KS gitu. Jadi semua telah sesuai dengan aturan. Untuk administrasi biasanya digital ya. Jadi ada sih kita ada hard copy-nya, soft copy sama hard copy. Jadi ketika penilaian untuk siswa ya, kan ada resumatif ya, resumatif kan, dan formatif. Jadi itu untuk masing-masing kualitas itu disesuaikan dengan keadaan kualitas tersebut. Kami mesti tahu keadaan disesuaikan kualitasnya selain daripada tes sumatif. Saya ingin bertanya lagi, Ya. dari mana saja sumber dana yang diperoleh dan bagaimana sih proses perencanaan dan pengelolaan anggarannya? Terus apakah penggunaan dana tersebut itu sudah disampaikan secara transparan kepada pihak sekolah atau orang tua siswa? Untuk sumber dana tentunya kan kita sekolah negeri ya, sekolah negeri kan pasti sumber dana itu dari pemerintah. Dan untuk pengelolaan masalah keuangan telah ini ya, ada aturannya gitu ya, ada aturannya untuk alokasinya itu berapa persen untuk pemeliharaan, berapa persen untuk belanja modal ya. Jadi kita mungkin tinggal mengatur dari situnya aja gitu. Nah, kita apa sih yang dibutuhkan nih sekolah ini untuk semester ini atau tahun ini. Nah, kita disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada gitu. Jadi untuk perencananya seperti itu gitu. Kita berpatokan kepada rekening yang sudah tertera gitu. Perawatan, untuk belanja barang, belanja modal dan sebagainya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan Bapak ingin bertanya kan bertanya sendiri tadi masuk ke tiga kan ada ya? ya. Maksudnya ingin bertanya Pak, Nah, itu gimana cara mengatasi anak-anak yang mungkin aktif Pak untuk diatur lebih gampang? untuk anak maksudnya yang susah diatur gitu ya sebenarnya itu adalah strategi sebagai guru ya, strategi ya. Pertama kita pendekatan kepada siswa tersebut. Nah, apa sih dia nggak bisa diatur kan? Yang itu adalah butuh pendekatan dari secara personal gitu. Kita nggak bisa samakan, disamaratakan ya. Kita harus dekati. Jadi sesuai itu kita kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin anak ini dia kenapa sih seperti ini? Pasti kan ada latar belakangnya. Nah, disitulah kita mencari latar belakangnya kenapa sih dia seperti itu. Ada yang dari dalam diri dianya sama dari luar. Mungkin dari lingkungan, dari orang tua atau dari lingkungan ya itu gitu. Kita mungkin bisa mempelajari secara personal. Insya Allah semua anak itu baik, nggak ada yang
tapi bagaimana kita apa namanya meresponnya. Saya yakin semua orang punya bakat dan karakteristik masing-masing. Dan bagaimana kita sebagai guru itu, tujuannya dia tuh cita-citanya apa? Ya kita membimbingnya, bukannya harus mengikuti kita dia itu, tapi kita yang harus bisa mengarahkan mereka. Jadi zaman sekarang pun namanya dulu beda ya. Iya, jadi sekarang itu kita guru itu menambah kepada murid. Karena apa, kita itu sebagai guru itu sebagai penuntun sebenarnya. Ya, kita bukan sebagai penghakim atau sebagai kamu harus jadi ini kan enggak. Dia punya jalan ceritanya masing-masing gitu. Dia harus seperti ini. Dan kita sebagai guru membimbingnya gitu. Jangan menjasnya. Kalau kita sebagai menjasnya atau ya secara tersebut mungkin nggak akan suka dengan misalnya pelajaran matematika atau apa itu nggak akan suka jadinya. Kita dalam uji dari hal itu kita harus bisa masuk personal. Saya yakin anak yang nggak bisa matematika tapi dia di hal yang lain bisa, ya kan? Kayak akademik dan non akademik ya, itu pasti kan ada nih, dia terusnya di akademik ya, kita kan harus sebagai wali kan lebih kan harus punya melihat. Terus kedua dia di non akademik kan kita kan bisa jalankan ke ekskul kayak yang lain ya kan bisa, tapi tetap kan intinya dia berprestasi. Nah, sekarang kan masuk SMP atau SMA kan pakai jalur prestasi. Kita bimbing mereka, intinya mereka senang ya, intinya senang nyaman ya kan. Nah, di learning itu kan ada berapa hal di learning ya learning ya tidak learning kita campur juga ini paham juga ini apa ini mining ya kan, meaningful joyful lagi nah itu belajar itu harus semua kita harus situ harus masuk kan, pasti ke situ pelajaran apapun masuk ke situ. Jadi mereka harus belajar air terakhir kan jadi senang. Jangan sampai mungkin kayak kakak dulu sukanya karena itu. Jadi dari awalnya mungkin guru tersebut terlalu nggak bisa. Zaman sekarang itu lagi kan gen Z, gen alpha itu nanti ke depannya, wah kan nanti menghadapi gen alpha. Gen alpha itu kan dia itu digital. Nah semua serba digital. Nah itu gimana nih persiapan kamu? Nggak sama. Kamu menghadapi gen alpha loh berapa? Harus lebih. Dari teknologi semua harus bisa disiapkan nih. Kan? Karena udah punya AI kan? No. Ya GPT dulu ada ya GPT? Nggak ada. Nah nanti gimana kita ke depannya nih? Kamu menghadapi gen alpha itu nih, pasti dia akan lebih maju. Kenapa gen alpha ini? Karena kan tiap hari apa? Bangun tidur baru bisa aja udah lihat apa? Handphone. Ya kan? Apa yang dilihat? Video kan? Video itu cepat apa lama? Cepat. Dia dari kebiasaannya kan ketahuan. Apa tuh? Dia nonton, dia cepat scroll. Cepat bosan nggak? Dia cepat bosan, dia kan ganti lagi. Nah, ini tantangan nih buat kalian nih. Nanti nih, dia cepat bosan nih nanti nih. Nah, sekarang dia karakteristiknya udah ketahuan. Nah, gimana caranya supaya dia? Nah, itu PR-nya nih. Itu generasi
Ya, siapkan nih calon-calon penerus nih guru nih. Lagi. Oke Bapak, izin bertanya pertanyaan terakhir kali ya. Beberapa pertanyaan lagi. Untuk hubungan kerjasama antara guru di sekolah ini, apakah sering dilakukan kayak rapat rutin atau diskusi atau kolaborasi Ya. pembelajaran bersama? Ya, untuk kerjasama dengan orang tua mereka tentunya sekolah itu punya mitra ya. Salah satunya adalah orang tua. Orang tua itu adalah mitra sekolah. Tanpa adanya mitra kita juga nggak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena kan segas itu butuh yang namanya posisi ya, karena untuk masukan segala macamnya. Jadi itu kan perlu adanya mitra. Lebih baiknya lagi contohnya adalah komite sekolah, terus sekitaran sini, RT, RW, kelurahan, dan instansi pemerintah itu dengan tokoh agama segala macam. Di sini kan banyak beragam ya, ada Kristen, lalu ini ya, ada agama Islam, dan dulu pun ada Buddha. Cuman sekarang Buddhanya udah ada, tapi masih ada beberapa, cuman tidak Kristen sama Islam ya. Dan sedikit kita perlu untuk ya menghargai mereka. Kan itu ada acara ini ya, acara agama kan, ada agama. Dan ini kan dari acara agama itu kita memberikan kesempatan untuk merayakan agamanya di sekolah, kayak Natalan kan, fasilitasi Natalan ya, pokoknya yang berhubungan dengan agama pasti kita dukung, sehingga kemudian adanya kolaborasi ya antara mungkin orang tua yang Kristen dengan yang Muslim atau yang sebagai dan yang lainnya sama-sama boleh juga sama kan, boleh juga sama, saling mensupport, saling mendukung. Untuk pertemuan ya pasti ada aja pertemuan kita, untuk pertemuan itu pasti setiap nggak tiap bulan ya, tapi setiap semester lah kan, butuh masukan dari komite juga, apa sih yang kurang, yang harus diperbaiki segala macam dari kami dari sekolah. Itu yang dilakukan sih. Ini belum nanya ini. Terakhir apa? Yang tadi mau ditanya sih. Silakan. Mungkin kalau dari saya ini sih Pak, mungkin sudah dijelaskan, cuman bisa lebih dirinci lagi tentang hubungan guru dengan murid ketika muridnya bermasalah, ada yang kena lain. Ya. Kebetulan kan untuk hal itu kita ada di sini kan sekolah itu kan sekolah ramadan. Itu kan program dari Pemprov DKI, dan itu udah sama yang kemarin nih, Permendiknas nomor 6 tahun 2026 tentang sekolah ramah anak dan anti kekerasan. Dan di situ kita udah sosialisasikan kepada semuanya. Nah, dan di situ pun kalau ada permasalahan segala macam itu kita panggil. Nah, dan itu kan ada namanya buku kasus. Jadi setiap kejadian atau hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak dan orang tua ya, tentunya ya kita panggil, kita ada di khusus. Dan Jakarta Barat 1 telah
ada aduan. Misalkan kalau ada segala sesuatu terkait dengan kekerasan atau kenapa itu ada aduan. Kakak-kakak di situ udah lihat ada apa namanya, ada kiam, bisa scan, itu bisa langsung diadukan apa, ada masalah apa. Nah, itu untuk sekarang kan keterbukaannya Tepat pukul 10 pagi, seluruh guru dan siswa dipersilakan untuk berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gimana ya? Terus kami bisa langsung, kalau kami bisa tinggal scan aja. Itu buat pengaduan atau segala macam. Oke, kita panggil, apa, modelnya segala macam, jadi desainnya seperti apa. Ada nanti dan dibuka sesuai modelnya juga ada. Biasanya seperti apa? Tercatat. Sekali ngomong kalau banyak gitu orang gitu, saya mau presentasi Pak, namanya saya, ya kan, apa aja, ternyata ada temannya, nungguin lagi dua lagi kan, datang dua, yang mana saya bisa beli contoh aja ada apa SDN nah ini di sini banyak buat rumahnya di sini kita sebagai kecamatan Taman Sari yang memadai pengalaman sekali di sini. Jadi kita sebagai tuan rumah di sini sebagai jalan. Jadi kita sebagai tuan rumah kan harus mempersiapkan juga. Iya kan, di sini kan kalau kan di tangki, tapi kalau bisa kan kita kan di sini. Ada lagi nggak? Ini makan aja Pak. Saya izin Cicipin bertanya dulu. boleh, Pak? Saya izin bertanya. Kira-kira di sini ada berapa tenaga kerja? Di sini kan ada 11 rombel. 11 rombel berarti kan guru kelasnya Satu kelas kira-kira satu orang. satu kan ini 11 rombel. Kelas 1 2 rombel. Hanya kelas 6 yang satu rombel. Berarti kan 11 rombel. Untuk tenaga pendidikan untuk wali kelas itu ada 11. Wali kelas 11 ditambah guru agama. Guru agama 1 jadi 12. Kan? Ditambah guru PJOK 1 jadi berapa tuh? Hah? 13. Tambah 1 kepala sekolah jadi berapa tuh? 14. Tambah tata usaha 2 16. Tambah penjaga 2 18. Semuanya di sini 18. Mau ngelamar jadi guru olahraga apa jadi? Guru agama, sebenarnya guru agama kan agama Islam, ada agama Islam sini kosong sebenarnya. Agama Islam ini kosong. Harusnya berapa tuh? 19 kan ya? Karena kebetulan guru agamanya boleh diangkat PPK. Jadi tadinya kalau di sini PPK malah keluar, jadi di sini kosong. Jadi wali kelas yang di guru agama. Satu pensiun juga pensiun berbatukan. Berarti kalau bisa mau ngelamar di sini langsung Bisa terima, masih terima. Kelamar kan terima. langsung sih. Masih lama Tapi semester 2 ya.
semester 2 ya. Iya, masih. Nah, cara sih ya langsung aja ikut PPG pelajar, ya lanjut. Ya, kalau mau jadi guru ikut PPG pelajar langsung. Nah, bukan kita apa jadi guru harus punya sertifikat pendidikan tadi nanti syarat. Ya, kalau bisa langsung yes, lah itu jangan mager udah kuliah masa ya karena sekarang tantangannya lebih besar, saingannya lebih banyak. Butuh hamka ya kan, dari ISPA segala macam. Kalau kamu nggak punya skill, nggak punya kelebihan ya habis. Kamu punya karir di sini, kamu orang Jakartanya nggak harus. Makanya skill itu harus punya kelebihan. Itu biar nggak tergerus. Masuk jadi inspirasi dari buku, dari Unisma, dari mana? Katanya malah keluar. Ya, itu harus punya inilah skill lah. Kamu harus lebih dari yang lain. Kamu mau ini ya, kamu di sini di Jakarta itu saing. Dan saya pun kalau di daerah-daerah saya dia punya skill, punya kemampuan. Jadi kamu jangan sampai kalah sama yang di daerah-daerah. Benar ya, itu masih lama kan, semangat dong, semangat ya itu. Nggak kayak dulu dah. Nah, benar, saya pun tes aja sampai 7 kali loh. Tes PNS 7 kali. Benar. Saya ikut Tangerang, di Maluku, juga Menpora, di DKI ikut 2 kali, tapi yang kedua ini nggak masuk. Makanya harus belajar dari kegagalan kan. Iya, benar. Ini nggak nyata jadi guru. Iya, jadi mau jadi guru nggak ada. Jadi guru, otak-otaknya jadi apa? Jadi guru. Ya, nggak ada guru cita-cita pengen jadi guru. Nah, iya, jadi guru. Kamu cita-cita jadi apa coba awalnya? Nggak kenal. Kenapa jadi guru? Nah, kenapa kan daftar lagi, nggak coba lagi? Kan sampai 22 tahun. Nah, kenapa nggak coba lagi? Kamu jadi pengen jadi apa awalnya? Ah, guru. Kamu? Dokter. Oh, jadi guru kemarin. Kamu jadi apa? Oh, jadi psikiater. Psikiater. Kenapa ngambilnya PGSD? Karena menolak sekolah ya udah Hah? tetap pilihannya udah ya. Iya. Nah itu berarti kenapa? Nah ini yang tujuan daripada kita sebagai guru itu menghantarkan murid-murid kita itu mencapai apa? Cita-cita itu. Nah berarti kamu enggak. Nah itu tujuan kita guru itu gitu, menghantarkan murid itu sesuai dengan cita-citanya. Mungkin menjadi guru yang baik seperti itu. Ya. Hanya bertanya ya, semuanya kayak sesuai semua ini. Nah itu gimana nih sekarang nih? Nah, kamu kan udah ngambil PGSD nih, udah ngambil PGSD. Nah, berarti kan kamu udah harus siap nanti tentunya di apa? SD. Nah ini dah baiknya aja ya, jadi guru SD deh ya. Nah kira-kira kamu siap nggak nih? Siap nggak? Nah jangan nanti pikirannya masih pengen
jadi inilah, pengen jadi itulah. Nah, itu sama gitu. Jadi kalau udah ini ya dia totalitas gitu. Tapi rezeki kita di situ. Nah, kalau udah rezeki kita lagi senang nih, nah pasti otomatis kan apa? Rezekinya jangan, makanya dia apa? Jangan nanti udah pikirnya kemana-mana, akhirnya apa? Nggak maksimal, akhirnya apa? Rezekinya juga sendat di situ gitu. Tapi kalau kita senang nih, apa aja. Berarti kita jalannya di sini ya dengan senang hati, pasti ya. Ini dulu nggak usah takut dah, ini dulu nggak usah takut. Udah nggak mau pikirin lain, udah jalanin aja. Bos saya minta dulu gitu, nggak pikirin lain, jalanin aja udah. Rezekimu pasti ada. Jadi gitu, harus ada yang sabar dulu, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya itu kan proses, ya kan? Ada bapaknya guru di sini. Kamu semuanya apa guru? Bapak sekolah, guru papanya. Yang pensiun, ya tadinya guru. abang saya Ada. Ini apa? itu ayah tapi sekarang udah Yang pensiun. Ini Nggak ada Pak. nggak ada. Sama, bapak juga nggak ada. Cuma nggak ada. Ini masih ada turunan lah ya. Masih ada turunan. Coba tanya. Ini nggak sejahtera nggak hidupnya? Ya maksudnya cukup kan? Cukup kan? Iya. Jadi itulah kalau dulu mah ya gitu, kalau kaya nggak jadi guru. Ya. Iya. Kaya nggak? Bapak mau kaya. Nah, yang sejahtera ya kan? Bikin yayasan. Ya, sekarang bikin yayasan. siapa tahu dapat tuh suaminya yang ini kan? Nah, iya kan kita nggak tahu, bener nggak? Nah, iya, dulu aja. Oh, nanti dapat jenderal, nanti suaminya atau apa kan? Nah, jadi ikut-ikutan kan? Nah, itu jadi perempuan mah. Nah, kalau laki-laki ini gimana ini? Aduh, ya semester 2 lagi. Gitu ya, semangat. Sekarang banyak gimana caranya nih saya berhasil ini cepat. Udah di itu kan ya, saya udah ditentukan kan, paket kan? iya Memang udah kira pasti kan lulusnya dari tahun berapa. itu balik lagi sama kita sendiri Pak. Nah, iya makanya kan kalau nggak ada yang ini kan pulang, Iya iya kan? Nah, makanya harus pesan ini harus semua selesai, nilai baik semua bagus. Nah, udah cepat lulus. Makanya jangan lama-lama. Sudah cepat. Kenapa kalau kita lama nih saingannya makin banyak. Gitu. Ini makin banyak. Saingannya gimana nih? Banyak nggak? Cowok dikit Pak. Orang Banyak kan? cowok dikit. Banyak perempuannya? iya Iya sih. Perempuan tuh 250. Cowoknya cuma 4. Ini yang ini kita duduk ya? Iya. Saya juga BNJ. lulusan tahun berapa Pak? Saya 2002. Belum Oh, belum lahir ya? Hah? Belum lahir? Iya, belum ada belum kosong. Ambil campurnya apa? Saya sepak bola, tapi sekarang nggak bola voli. Nah, dua. Saya penelitiannya sepak bola. Belum ya, sekarang bola voli. Ya, tadi kehidupan di situ. Jadi saya punya skill nih. Nah, sekarang jadi wasit, jadi wasit sampingan, ikut sampingan. Alhamdulillah lah, ada lah rezeki mah. Tuh.
jangan terpaku sama profesi kita, tapi kita punya skill karir yang lain, ya kan, buat cari sumber rezeki yang lain juga. Jangan cuma hanya satu sumbernya, harus minimal ya. Misalnya kamu dulu kan dengan saya sama kan, kamu juga sama. Nah, apa ya, apa bagus ya, keren. Kenapa anak muda sini apa juga tuh gitu. Jadi kamu bisa biaya sama orang tua, Apa ya? biaya sama orang tua kuliahnya. Pokoknya saya ini kalau misalkan saya juga ngeliat makan api tuh. Iya. Ya, dibantu. Ya, makanya ini saya apa deh ya, ini karena kan dia suka bantuin dia, dulu bantuin dia, ini enggak. Iya. Sama dia bantuin kita sekolah ya, kita juga sekolah bisa bantuin dia gitu. Dia bilang mau punya observasi, silakan. Mana? Enggak ada minum ya? Hah? Hah? Nggak ada. Itu di makanan nih, ini enak nih, dari Padang asli nih, benar. Ini dari Padang asli, cobain. Nih, serius nih. Ini Padang asli, ini dari mana? Bandung nih. Tuh ada ubi tuh. Ini bener nih, enak. Cobain deh. Iya Pak, Iya, ini juga iya, saya bener. Pak. Hah?